Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah SWT. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mewakili yayasan. Yang pertama, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengamanahkan putra-putrinya untuk disekolahkan di lembaga kami. Tentunya Bapak Ibu, amanah ini sangat berat, apalagi melihat perkembangan zaman saat ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan, sehingga perkembangan anak kita dari hari ke hari perlu sebuah pengontrolan yang serius dari kita semua. Kita tidak ingin putra-putri kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam perkembangan hidupnya. Untuk itu, amanah ini bagi kami sangat berat. Tapi kami yakin ketika ada kerjasama yang baik di antara lembaga dan Bapak Ibu semua, maka kita akan bisa mengantarkan putra-putri kita ini menjadi generasi-generasi yang Quran, generasi-generasi yang memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ustadzah yang dengan kerja kerasnya siang dan tentunya juga malam
memikirkan bagaimana putra putri Bapak Ibu mendapatkan pelayanan yang terbaik, terantarkan dengan baik, sehingga mereka betul-betul merasa nyaman, betul-betul merasa bahagia, sehingga di dalam perkembangannya akan mengalami perkembangan yang menggembirakan dan membahagiakan. Tentunya Bapak Ibu, ini karena kerja keras seluruh ustadzah yang ada di TK Ya Bunaya, kerja keras seluruh ustadzah yang diimbangi dengan keikhlasan yang sangat, sehingga harapannya hasilnya betul-betul bisa maksimal, sehingga perkembangan putra putri kita ini mendapatkan perkembangan yang terbaik dan hasilnya juga terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya kami perlu menyampaikan juga bahwa lembaga kami, khususnya TK Ya Bunaya ini, tetap istiqomah di dalam menyampaikan pendidikan berbasis tauhid. Ada prinsip-prinsip yang kami kembangkan. Tentunya prinsip ini juga sesuai dengan apa yang menjadi fitrah manusia, fitrah anak-anak. Yang pertama, prinsip pendidikan kami adalah mengenalkan putra putri kita semua kepada Allah dan Rasul. Kenapa anak-anak ini harus kita kenalkan dengan Allah dan Rasul? Ketika anak-anak ini mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, maka sudah secara otomatis mereka akan memahami hak dan kewajibannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak itu kepada Tuhan. Ketika anak-anak ini mengalami perkembangan yang baik dengan mengenal Tuhannya dengan baik, maka anak-anak ini akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka juga akan menjauhi apapun yang dilarang oleh Tuhan. Demikian juga kenapa anak-anak ini kita kenalkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apapun yang kita lakukan ini harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ini harus menjadi tauladannya, harus menjadi uswahnya, harus menjadi figurnya. Masya Allah Bapak Ibu, kalau anak-anak ini kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rasulullah SAW, Masya Allah, mereka akan menjadi generasi-generasi yang sangat luar biasa. Dan itulah generasi-generasi yang dirindukan oleh siapa? Termasuk kita sebagai orang tua. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, prinsip pendidikan kami adalah yang kedua, dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Maka anak-anak ini kita harus dekatkan dengan Al-Quran. Harus setiap saat membaca Al-Quran, harus setiap saat dia harus tilawah. Karena Al-Quran ini harus menjadi akhlaknya.
Sebagaimana ketika para sahabat tanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Masya Allah. Kalau anak-anak kita kenalkan dengan Al-Quran, mereka setiap saat membaca Al-Quran, setiap saat memahami Al-Quran, setiap saat mereka mengamalkan Al-Quran, Masya Allah, pasti mereka menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Anak-anak yang qurratu a'yun, anak-anak yang sangat indah sekali dipandang, nikmat sekali dipandang. Dan saya yakin anak-anak seperti inilah anak-anak yang dirindukan. Bukan sekedar orang tuanya yang merindukan, tapi dunia ini juga merindukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, prinsip pendidikan kami yang ketiga adalah mengenalkan anak-anak ini dengan masjid. Mendekatkan anak-anak ini dengan masjid. Kenapa anak-anak ini harus kita dekatkan dengan masjid? Supaya anak-anak ini ibadahnya ini disiplin. Mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Setiap saat ketika mereka mendengarkan suara azan, maka mereka meninggalkan pekerjaan apapun dan hanya memprioritaskan panggilan Allah SWT untuk menjalankan ibadah sholat. Masya Allah, kalau anak-anak kita ini sholatnya tertib, sholatnya disiplin, ibadahnya disiplin, inilah anak-anak yang akan dibanggakan oleh orang tua. Anak-anak yang akan dibanggakan oleh penduduk langit. Bukan hanya sekedar penduduk bumi, penduduk langit pun itu akan membanggakan mereka. Ini prinsip pendidikan yang sangat luar biasa. Makanya Bapak, kenapa di kampus kita ini harus ada masjid? Ya, harus kita bangun masjid. Jadi supaya anak-anak itu lebih dekat. Ketika anak-anak lebih dekat dengan masjid, maka hatinya ini akan cenderung kepada masjid. Hatinya ini akan rindu dengan masjid setiap saat. Inilah generasi-generasi yang saya yakin membahagiakan sekali. Insya Allah Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang keempat adalah dekatkan anak itu dengan masyarakat. Program-program yang sudah ada, kurikulum yang sudah dibikin, semuanya itu sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa, termasuk mendekatkan anak-anak ini dengan masyarakat. Kenapa anak-anak ini harus kita dekatkan dengan masyarakat? Supaya mereka itu tahu persoalan. Bahwa di masyarakat itu banyak sekali persoalan yang kompleks. Dan tentunya ketika anak-anak ini memahami persoalan masyarakat, bagaimana mereka berpikir untuk memberikan solusi terbaik. Jadi cara berpikirnya begitu. Ketika anak-anak itu memahami persoalan masyarakat, persoalan umat, maka yang harus menjadi pemikirannya, bagaimana mereka bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan itu. Bukan menambah persoalan. Ya. Makanya kalau sekolahan kita itu kemudian melakukan jalan-jalan ke masyarakat itu bukan sekedar jalan-jalan Bapak Ibu. Itu adalah dalam rangka bagaimana kita melihat persoalan secara langsung di masyarakat. Dan ketika kita ikro dengan persoalan di masyarakat itu, bagaimana anak-anak itu memiliki daya kepekaan yang kuat. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat persoalan seperti itu? Maka yang muncul adalah solusi. Maka yang muncul adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan itu. Dan inilah yang kita harapkan. Sehingga pertumbuhan anak dari hari ke hari ini
dia akan memiliki pemikiran yang positif. Mereka akan memiliki kepedulian yang sangat kuat. Sehingga setiap melihat persoalan masyarakat dimanapun ia berada, maka cara berpikirnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan solusi. Ini Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapan prinsip pendidikan inilah yang akan kita kembangkan terus. Karena ini sesuai dengan fitrah manusia. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian selanjutnya tentunya apa yang kami lakukan semua ini pasti ada kekurangan. Pasti tidak akan sempurna. Maka Bapak Ibu, sebuah kewajiban bagi kami untuk meminta maaf kepada Bapak Ibu semua. Sehingga maaf dari Bapak Ibu yang akan menguatkan kami semua yang ada. Sehingga kami terus berupaya istiqomah. Kami terus berupaya untuk mujahadah bersungguh-sungguh. Bagaimana mengantarkan putra-putri Bapak Ibu ini menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah, generasi Qur'ani, generasi qurrata ayun. Dan terakhir Bapak Ibu, mari kita berharap, berdoa kepada Allah SWT. Karena dengan doa yang kuat dari kita semua, tentunya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian pasti Allah akan mengabulkan. Doa yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga doakan kami semua yang ada di sini, semoga senantiasa kuat, senantiasa istiqomah, dan senantiasa dibimbing dan ditolong oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.